Dia itu pengen si Jimin ini buat keluar dari guanya. Sekarang yuk kita ketemuan face to face, entah di sana nanti kita... Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai hal yang lagi panas banget, yaitu tentang Mina dan juga Jimin. Ini orang kenapa lagi sih? What happened with them? Dan kalian tahu nggak? Dikarenakan permasalahan dari Mina dan juga Jimin itu kan lagi panas banget nih. Netizennya yang malah berdebat. Kenapa netizen juga berdebat? Apa yang terjadi dengan para netizen nih? Tahan dulu, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah cenggu, buat kalian yang baru keluar dari gua, nggak tahu apa-apa, siapa itu Mina, siapa itu Jimin, apa yang terjadi dengan mereka? Oke, aku akan jelasin sedikit aja ya. Jadi Mina dan juga Jimin ini adalah member dari girl group yang namanya adalah AOA. Belum tahu AOA juga? Oke, aku kasih tahu deh. AOA ini adalah girl group yang berada di bawah naungan agensi JYP lagi, FNC Entertainment nih guys. Dan kalian tahu nggak? AOA ini adalah salah satu girl group yang sukses banget dan juga populer. Kenapa aku dapat menyebutkan seperti itu? Karena sudah banyak banget lagu mereka yang sukses di pasaran. Banyak sekali lagu-lagu mereka yang populer. Contohnya, habis itu ada yang juga yang short hair. Lalu ada juga yang Like a Cat, Mini Skirt. Intinya banyak banget lagu-lagu dari AOA yang populer dan juga sukses. Nah, beberapa waktu yang lalu itu kita dikejutkan dengan salah satu hal yang diungkapkan oleh satu membernya, yaitu si Mina. Jadi Mina waktu itu kayak ngungkapin gitu bahwa ada seorang Oni di grupnya, yang mana Oni ini kayak ngelakuin something yang bad ke dia. Sampai si Oni ini ngebuat dia itu kayak menjadi trauma gitu guys. Sampai sekarang traumanya ini masih ada. Dan kalian tahu nggak, Oni yang dimaksudkan adalah si Jimin, sang leader dari AOA. Dan dikarenakan permasalahan tersebut sudah makin memuncak ya guys, pada akhirnya Jimin bersama dengan member AOA yang lain itu udah datang ke rumah Mina dan juga minta maaf sebelumnya. Tapi di sini Mina itu bilang bahwa permintaan maaf dari Jimin itu tidak tulus. Dicatat, Mina di sini mengatakan bahwa dia itu merasa permintaan maaf dari Jimin itu nggak tulus. Dan cenggu, perlu kalian tahu ya, Jimin ini udah dapetin karmanya itu bener-bener besar banget. Yang pertama adalah dia itu keluar dari AOA. Yang kedua, dia itu sekarang udah keluar dari agensi. Dan yang ketiga, dia ini juga udah keluar dari industri hiburan, which mean dia itu udah pensiun dan gak akan comeback lagi kayaknya ke industri hiburan gitu. Dan kemarin kalian tahu nggak, saat permasalahan ini makin memuncak, subscriber di YouTube-nya itu menghilang. Mungkin sekarang masih ada ya subscribernya, tapi tidak sebanyak dulu. Dan selain itu, Jimin ini juga mendapatkan banyak sekali kritikan dari orang. Dan sebenarnya bukan hanya Jimin saja sih yang dikritik, tapi member-member dari AOA yang lain itu juga dikritik. Kenapa mereka dikritik? Karena di sini member dari AOA itu disebut sebagai pengamat. Yang mana sebenarnya pengamat ini menurut pandangan dari para netizen itu 11-12 sama si pelaku. Jadi inilah yang ngebuat para member AOA yang lain, mulai dari Seolhyun, Yuna, hingga yang lainnya itu dikritik oleh para netizen. Dan cinggu, beberapa waktu yang lalu Mina ini udah ngupload sebuah foto. Nah, fotonya udah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi di foto itu kita diperlihatkan tentang Mina, yang mana dia itu kayak ini. Nah, udah pada tahu ya. Dan pada waktu itu kalian juga udah banyak ya lihat fotonya ya. Kalian DM aku, bener nggak? Udah lihat fotonya kayak gimana kan? Jadi dalam foto itu kita diperlihatkan tentang banyak banget blood gitu ya di lantai juga. Sumpah creepy banget sih. Dan itu juga kental banget. Dan buat yang belum lihat fotonya kayak gimana, ya udah ntar kalian bisa DM aku ya. Aku juga nggak sombong ke orangnya ya, ntar aku bales kok. Bagaimana direct message dari kalian, tinggal langsung DM ke @yusraelkim. Dan cinggu, kalian tahu nggak, di saat Mina udah ngupload foto itu, banyak sekali dari netizen yang bilang itu sebenarnya bukan foto dari Mina, tapi Mina ini tuh katanya ngambil dari sebuah website gore. Gore nggak sih nyebutinnya? Ya intinya kayak gitu deh. Jadi dalam website itu banyak banget foto-foto yang kayak creep. Salah satunya adalah foto yang berhubungan dengan bunuh gitu guys. Dan kemarin aku udah ngecek bagaimana video yang telah disebarkan oleh para netizen. Jadi netizen itu kayak melakukan yang namanya research. Nggak research juga sih. Dia itu menurut aku kayak iseng-iseng gitu. Jadi dia ini melakukan pencarian gambar di situs Yandex. Tahu Yandex? Jadi Yandex ini adalah sebuah Google tapi versi Rusia gitu. Jadi di Yandex itu dia kan udah lakuin nih pencarian menggunakan gambar. Dan setelah dilakukan yang namanya pencarian gambar, muncullah foto-foto yang serupa. Tapi guys, dari foto-foto yang serupa itu muncul, itu sebenarnya nggak ada foto yang diupload oleh Mina. Which mean, itu sebenarnya adalah foto Mina, bukan foto dari orang lain. Banyak sekali dari orang-orang di sini yang kayak salah paham dengan foto tersebut. Kenapa mereka salah paham? Karena mereka itu cuma ngelihat screenshotan yang ada di Twitter.
Oke, screenshotan di Twitternya aja yang dilihat. Jadi screenshotan di Twitter yang mereka lihat di sini adalah bagaimana foto yang digunakan untuk pencarian. Nah, foto yang digunakan untuk pencarian ini itu banyak dikira oleh orang bahwa itu adalah foto yang didapetin. Tapi itu bukan foto yang didapetin oleh si pencari, melainkan itu adalah foto yang digunakan untuk melakukan pencarian. Yang didapetin adalah pada bawahnya. Nah, bawah-bawahnya ini itu sebenarnya tidak ada foto yang benar-benar mirip sama foto yang diunggah oleh Mina. Which mean itu emang foto dari Mina. Dan kalau kalian perhatikan ya tangannya, aku tahu betul bahwa itu emang tangan Mina gitu. Kenapa? Karena tangan Mina itu emang banyak banget bekas-bekasnya di sini, banyak banget. Kalian mungkin bisa searching di Google, itu udah banyak banget yang menunjukkan bahwa di sini tuh emang banyak banget guys bekas-bekasnya. Jadi itu bukan one time dia melakukan hal tersebut. Ini dia lakukan berulang kali. Makanya di sini tuh banyak banget bekasnya. Dan Cinggu, setelah Mina ngupload foto tersebut baru-baru ini, dia itu kembali nulisin di Instagramnya panjang lebar banget. Pokoknya itu kayak sejenis klarifikasi juga, menjawab pertanyaan dari kalian. Dan gak hanya itu saja, dia di sini juga manggil Jimin. Hey Jimin, keluar kau. Ayo kita ketemu. Aku pengen minta maaf yang tulus dari kamu. Kayak gitu sih. Gak kayak gitu juga sih, ngegas ya. Intinya gitu deh guys. Jadi kan kalian ini banyak pertanyaan nih ya. Terus kalian juga banyak yang berkomentar. Si Mina ini ngapain sih? Caper banget. Jimin kan udah minta maaf. Nggak puas ngelihat Jimin sekarang udah pensiun. Nggak puas sekarang lihat member dari AOA juga dikritik. Mina ini mau apaan sih? Ya udahlah sih, lebih baik pensiun aja deh dari sosial media atau nggak dari dunia hiburan daripada kayak gini terus ya kan. Nah di sini si Mina itu udah ngejawab nih komentar-komentar dari kalian, dan aku akan langsung bacain saja bagaimana pernyataan dari seorang Kwon Mina. Aku tahu itu emang berlebihan. Kamu bilang itu cukup. Kamu itu muak dan juga lelah dengan ini. Kalian itu mulai pikir nih bahwa Shin Jimin adalah korbannya sekarang. Aku tahu betul sih bahwa semakin aku lakuin ini, semakin banyak orang yang akan kritik aku dan juga memandang aku secara negatif. Tapi aku itu nggak gila. Aku dulunya adalah seorang cerdas dan selalu tersenyum. Faktanya, hasil diagnosisku sebagai orang yang mengalami depresi berat, aku itu tidak bipolar atau skizofrenia. Aku cuman punya kecemasan sosial, fobia sosial, gangguan panik, dan juga depresi. Dan sejak masih muda, aku berkata nih pada diri sendiri bahwa aku itu harus menjadi pencari nafkah bagi keluarga. Jadi aku mutusin untuk memainkan peran sebagai ayah. Jadi aku di sini banyak kerja part time, dan dikarenakan aku harus berhenti sekolah, aku mengalami banyak hal. Beberapa dari pengalaman itu menyakitiku, tetapi tidak peduli apapun. Aku itu fokus untuk menghasilkan uang. Aku fokus untuk tetap kuat. Jadi aku itu tidak nyesal dan juga tidak sakit. Aku meniru ayahku, jadi aku punya kepala yang dingin dan hati yang emang benar-benar berani. Dan sejak aku berusia 17-27 tahun, aku itu gituin sama si Jimin. Dan aku nggak tahu kenapa, tapi dia nyakitin aku dengan kata-kata dan juga tindakannya. Dan jika aku bekerja lebih keras dari yang lain, bukankah dia akan menyukaiku suatu hari? Flashback sekarang, aku tidak mengerti kenapa aku memutuskan untuk menanggung semuanya, mendorong diriku sendiri untuk menerima dan juga bahkan menjalani pengobatan. Aku itu bodoh. Di usia 26, aku berada di ujung tali. Sebelum kontraknya habis, aku udah mencoba untuk ngelakuin itu sebanyak 2 kali dengan minum ratusan pil tidur. Tapi aku hanya pingsan selama beberapa hari dan akhirnya selamat dengan baik. Jika kau belum pernah ngalamin ini, kau tidak tahu apa yang aku dengar, apa yang telah aku alami, hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal yang membuatku dimarahi. Hiduplah 10 tahun sepertiku, kau juga tidak akan pernah bisa melupakannya. Kau itu tahu apa yang lebih buruk. Jadi aku tidak berpikir sih untuk mengumpulkan bukti. Seperti catatan medis dari kunjungan psikiater. Para member yang menghabiskan lebih banyak waktu denganku saat itu mungkin masih ingat ya. Tapi mereka juga tidak melalui apa yang aku alami. Mereka bukan aku. Dan juga mereka mungkin tetap di sisiku dan bahkan mengkritik Shin Jimin atas namaku. Jadi aku mungkin menganggap mereka benar-benar berada di sisiku. Tetapi tidak ada dari orang-orang itu yang berbicara untukku. Tak ada satupun dari mereka yang akan pernah melakukannya. Ya, mungkin kecuali satu teman dan korban lain diintimidasi sepertiku. Dan aku pikir ada satu orang lain yang mungkin setuju untuk menjadi saksiku. Hanya itu yang aku miliki. Aku tidak pernah bisa melawan. Wow, dia punya satu saksi, satu teman. Siapa ya? Kira-kira dari member AOA ya? Aku rasa sih itu deh. Kayaknya itu sih. Yes, I think so. I'm 100% I believe that one is yang itu. Ntar kita lihat aja ya. Aku takut ntar ngomong apa-apa mau salah ya kan. Ya udah lihat aja ke depannya. Intinya aku di sini udah punya satu orang yang kayaknya akan dijadikan Mina sebagai saksi. Buat kalian yang mungkin udah tahu langsung aja komen di bawah ya. Aku di sini kayak nggak bilang aja. Aku keep dulu. Aku itu tidak pernah menerima permintaan maaf yang tulus dari Jimin. Mungkin telah ngucapin kata-kata
maafkan aku ya. Tapi dia juga bilang dia itu tidak ingat apapun. Dia memaksakan permintaan maaf keluar dari mulutnya dan juga meninggalkan rumahku dengan terlihat sangat gelisah. Aku bahkan tidak tahu kenapa dia datang jika dia akan bertindak seperti itu. Begitu dia sampai di rumahku, dia menjadi sangat marah dan bahkan mulai mencari yang itu, alat untuk potong sayur. Ya, lah ya. Duh, YouTube sekarang kayak ngeselin banget tau nggak? Ngucapin kata-kata yang kayak gitu aja sensitif, video kita bisa kayak age restrict alias kena pembatasan usia gitu. I don't know why I like that. Makanya sekarang aku tuh harus jaga-jaga ya kalau ngomong ya. Dan aku juga tidak pernah menyangka banyak manajer pria akan datang juga. Aku sedang tidak tidur ketika aku duduk untuk berbicara dengan mereka. Bagaimanapun, inilah yang terus aku coba sampaikan kepada semua orang. Kalian nih bertanya, apakah nggak cukup ya untuk membuatnya pensiun dari industri hiburan? Enggak, aku masih mimpi buruk tentang orang itu. Jadi aku harus minum lebih banyak pil tidur karena dia. Aku terus ingin di diri aku sendiri dan juga pengen. Dan ketika aku itu bertanya pada diri sendiri, kenapa sih aku merasakan hal yang aku lakukan, aku hanya bisa menganggapnya sebagai alasan. Kenapa aku mengunggah gambar yang kemarin? Aku ingin teman-temannya melihat. Mungkin mereka akan memberitahu dia. Aku telah mencoba untuk menghubunginya, tetapi dia tidak menjawabku. Aku tidak tahu apakah dia ngubah nomornya atau gimana. Sekarang udah tahu alasannya kenapa dia ngunggah gambar itu, supaya Jimin ngelihat. Ya, nanti mungkin Jimin nggak ngikutin Mina, tapi ada teman dari Jimin. Ya, nanti bisa lah teman-teman dari Jimin ini nyampein kepada Jimin gitu ya. Nah, ini loh yang dilakuin oleh si Mina. Merugikan diri. Aku melakukannya setidaknya sekali setiap 3 hari. Jadi, itu bukan tubuhnya. Ini milikku. Keluargaku menderita bersamaku. Orang-orang di sekitarku mengkhawatirkanku. Mereka ingin tahu kenapa aku terus melakukan ini. Aku melakukannya dikarenakan aku pikir semua ini sangat tidak adil. Namun, tidak ada cara bagiku untuk menyelesaikannya. Sudah lama sekali, aku tidak berhenti memiliki motivasi apapun. Aku tidak menangisi apapun dan segalanya. Untuk hidup seperti ini, melihat diriku terus hidup seperti ini, terkadang aku merasa lebih baik jika aku berhenti. Sejujurnya, aku tidak begitu takut lagi. Tapi sungguh, aku ini pengen benar-benar duduk berhadapan dengannya, kita face to face. Entah nanti pas saat itu kita bicara kah, berkelahi kah, jambak-jambakal atau minta maaf. Pokoknya di sini aku itu pengen face to face sama Shin Jimin. 10 tahun itu adalah waktu yang lama. Jadi kau semua mungkin tidak pernah ngerti ya, tapi aku adalah korban yang tidak terlibat dan aku ingat semuanya. Aku akan mengingat selamanya. Aku harus menyerah pada karir yang dulu menjadi tujuanku, dan aku harus berjalan keluar dari impianku sendiri yang menjadi kenyataan. Kecuali kalau kamu telah mengalami persis seperti yang aku alami, kau tidak akan pernah tahu apa yang aku rasakan saat itu dan kenapa aku terus hidup seperti ini. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana klarifikasi dari seorang Mina. Klarifikasinya panjang banget dan itu menjelaskan semua yang kalian tanyakan. Kalian bertanya kenapa Mina terus ngelakuin ini, kalian bertanya kenapa dia ngunggah foto itu, semuanya udah dibabas abis sama si Mina. Jadi sekarang udah terbuka pikirannya kenapa Mina melakukan hal itu. Tujuannya di sini gak lain hanyalah dia itu pengen Shin Jimin ini buat keluar dari guanya. Sekarang yuk kita ketemuan face to face, entah di sana nanti kita gimana kah, pokoknya ketemu. Gue pengen ketemu, gue pengen dapetin permintaan maaf yang tulus dari kamu. Karena sebelumnya Mina juga udah bilang ya bahwa permintaan tulusnya itu bener-bener kayak nggak tulus gitu, kayak terpaksa gitu. Bahkan dia ini juga nggak nginget gitu, aku ngelakuin apa sih sama kamu dulu. Nah, ini buat Mina tuh makin kecewa gitu loh. Udah berbuat salah tapi nggak ingat sama sekali. Gimana sih Neng? Harus inget dong ya supaya dapat merefleksikan kesalahannya. Tapi aku rasa Shin Jimin sekarang udah inget kok. Karena dia juga udah lama sih ya. Maksudnya juga udah merenungnya juga lama. I think dia sekarang udah tahu apa yang dia pernah lakukan kepada Mina. Ya nanti kita lihat aja bagaimana tindakan dari Jimin selanjutnya. Apakah dia juga akan bertemu dengan Mina atau bagaimana. Dan sini pihak Instagram itu bilang bahwa kalau sendiri itu emang adalah masalah yang kompleks dan juga simpati dalam kami pada siapapun yang juga terpengaruh olehnya. Kami tidak mengizinkan tindakan menyakiti diri sendiri secara eksplisit di Instagram dan kami juga telah menghapus gambar tersebut dari akun Mina. Kebijakan kami seputar tindakan menyakiti diri sendiri yang kami kembangkan bersama dengan pakar keamanan dirancang untuk mencapai keseimbangan yang rumit antara memberi orang ruang untuk membicarakan pengalaman mereka dan juga mencari dukungan sekaligus melindungi orang lain dari konten berbahaya. Itu juga kenapa sih meskipun kami akan menghapus konten grafis apapun, kami tidak menonaktifkan akun orang-orang untuk berbagi perjuangan mereka dengan kesehatan mental. Jadi dari sini dapat kita simpulkannya bahwa pihak Instagram itu juga perhatian sama Mina karena di sini pihak Instagram itu tahu betul gitu bahwa di sini Mina itu sedang survive untuk dapat hidup kayak gitu guys.
Dan guys, kemarin aku udah lihat bagaimana komentar-komentar dari kalian. Gak cuma di Facebook doang, gak cuma di Twitter doang, tapi di semua platform aku udah lihat. Di komentar-komentar YouTube aku juga udah pada lihat komentarnya. Ih gila, ini orang ya, itu Mina sama Jimin loh yang bermasalah. Tapi di sini netizennya yang jadi berdebat. Serius guys, itu saling balas komen nih, berdebat, pokoknya saling bertengkar, pokoknya satu sama lainnya. Guys, ini tuh belum puasa, nggak baik juga ya, terus berdebat satu sama lain. Dan buat yang bertanya, netizen ini debatin apa sih? Banyak guys. Yang pertama, mereka itu bilang, Mina lebih baik nonaktifin akun aja deh, daripada kayak gini terus, kan nanti dapat banyak kritikan, itu juga ngelukain mental. Terus ada juga yang bilang, biarinlah dia terus pakai sosial medianya, karena dari sosial media itu dia dapat terus mengungkapkan apa yang dia rasakan. Terus Cinggu, kemarin ada yang kayak nyamain kasus dari Mina ini dan juga kasus dari Hyunju. Mereka bilang bahwa Mina ini kayak terlalu lemah, sedangkan Hyunju ini kayak kuat. Tapi Cinggu, untuk membandingkan baik Hyunju dan juga Mina itu sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena mereka jauh berbeda ya. Kalau Hyunju, nah Hyunju ini punya teman, keluarga, sahabat juga ya. Itu yang support dia. Sedangkan Mina, ayahnya saja maaf nih sudah meninggal gitu ya. Ibunya juga dalam kondisi yang tidak baik. Terus kakaknya juga dengar lagi sakit. Ya jadi ini yang ngebuat dia juga makin terpuruk gitu, karena dia mungkin merasa tidak ada yang berada di sisinya gitu. Makanya dia lebih banyak kayak mencurahkan hatinya di sosial media dengan harapan dia ini mendapatkan banyak dukungan. Tapi yang kita lihat juga orang-orang itu kayak terpecah belah gitu kan pikirannya. Ada yang memberikan rasa simpati kepada Mina, ada yang support Mina, tapi ada juga yang memberikan kritikan kepada Mina atas apa yang telah ia lakukan. Intinya aku sih serahkan kepada kalian semua ya. Kalian itu mau berpendapat seperti apapun ya terserah. Itu adalah pikiran dari kalian. Tapi ingat, tolong kalian itu juga lihat bagaimana posisi dari mereka. Jangan sampai jari-jari kalian itu nge-kill someone. Nanti kalau dia udah melakukan hal yang parah, baru kalian nyesel, baru kalian hapus komentarnya. Waduh, tapi tenang aja ya guys. Komentar-komentar yang udah parah banyak sekali aku screenshot. Nanti kalau ada something yang terjadi ya udah gitu, maaf-maaf aja nih ya. Aku akan posting komentar kalian. Kemarin juga aku langsung posting kok komentar-komentar yang bener-bener kayak parah banget. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.